Informasi selanjutnya, nah ini ada apa nih? Kasus penipuan tiket konser Coldplay masih menjadi omongan nih David. Semakin hari ada saja yang mendatangi kepolisian untuk melaporkan diri sebagai korban. Nah betul, karena banyak sekali saudara yang dirugikan. Nah ini belakangan muncul di media sosial ajakan untuk melawan praktik calo tiket. Seperti apa caranya? Nanti nih dibahas dalam diskusi bersama Jati Dharma. Siapa yang pengen nonton konser Coldplay? Saya angkat tangan. Kalau yang belum dapat tiket, siapa? Saya angkat tangan lagi. Aduh, susah banget dapat tiketnya waktu tiket war kemarin. Ada yang belum dapat juga? Wah, sama nasib kita, nggak beruntung dapetin tiket konser Coldplay yang cepet banget habisnya. Dan yang bikin sebel adalah karena yang dapat ini katanya banyak kan para calo. Waduh, kok bisa ya para calo ini gercep banget gitu ya, dapetin tiket di tiket war. Nah, informasinya bahkan ada beberapa orang yang sudah tertipu gara-gara beli tiket di para calo. Kerugiannya sampai ratusan juta rupiah. Wah, nggak bener nih. Kita diskusi. Ngomongin soal tiket konser Coldplay, miris banget. Karena ada puluhan orang yang sampai ketipu beli lewat media sosial. Dan ternyata setelah udah bayar, orang yang hilang. Hari Selasa kemarin nih, ada sejumlah korban yang datang ke Barreskrim Polri. Selain lapor, ada di antara mereka yang juga membawa bukti tambahan untuk memperkuat laporan yang sudah dibuat sebelumnya. Kita denger yuk pengakuan dari salah satu korban. Pertamanya itu saya kan gak dapat tiket dari resminya. Dari resminya gak dapat tiket. Nah, terus saya coba just tip di Twitter. Terus saat itu pelaku sangat meyakinkan buat dia menjual tiket. Tapi nyatanya dia itu penipuan. Dalam waktu 2 hari dikabari udah gak bisa, langsung di blok nomornya. Berapa kerugian yang dialami? Hampir 4 juta. Nah, kalau Arif tadi sudah ngelapor tapi terduga pelaku ini masih menghilang, belum ketangkep, beda lagi nih sama kasus serupa yang terjadi sebelumnya, pelakunya sudah ketangkep. Jumat lalu, anggota Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap pasangan suami istri ABF dan W yang diduga menjadi penipu tiket konser Coldplay. Penangkapannya di Jalan Menur 1, Kelurahan Tirto Nirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumah Pak Sutri ini digeledah dan akhirnya polisi menyita 1 unit komputer, 5 telepon genggam dan 1 modem wifi. Nggak cuma itu, polisi juga menelusuri rekening penampung dana hasil kejahatan. Ketemu nih uang tunai sebesar 257 juta rupiah yang akhirnya juga disita. Waduh, ratusan juta loh. Kok bisa ya korban-korban ini ketipu? Gimana sih? Kok nggak ngecek dulu? Mereka membuka atau open just tip war ticket Coldplay Music of the Spheres in Jakarta, yang mana di dalam Twitter ini juga mereka menyampaikan bahwa seolah-olah website ini telah menjual berbagai tiket konser sebelumnya dan berhasil. Jadi komentar-komentar daripada follower ini dikatakan bagus, kemudian ini benar, ini asli, dan lain sebagainya. Sehingga menarik masyarakat yang melihat di Twitter ini untuk membeli tiket konser Coldplay. Nah, itu kalau kasusnya si calonnya nipu. Ini gampang, polisi bisa langsung kenain pasal. Tapi ternyata nggak cuma itu saja modus dari para calo ini untuk meraup untung. Nih, YouTuber Ferry Irwandi punya ceritanya. Kita simak yuk. Mereka ini ya, waktu kita rebutan untuk mendapatkan 1 tiket, itu bisa punya ratusan tiket, Pak. Dan ratusan tiket itu dijual kembali. Nah, setelah gue selidiki, ternyata mereka itu niatnya luar biasa. Bukan cuma soal device dan jaringan internetnya, mereka nggak segan-segan pakai yang namanya scalping bots. Jadi wajar kalau war tiket itu susah sekali. Karena yang kita lawan bukan cuma manusia, tapi mesin. Jadi calo-calo kita ini semakin canggih, cuy.
Dan jangan heran, mereka semakin berkembang dan semakin totalitas untuk melakukan ini. Kenapa? Karena cuan, keuntungannya bisa 5-6 kali lipat dan diputarnya juga sangat-sangat cepat. Parah sih. Tapi mau gimana lagi? Negara ini nggak punya aturan yang bisa ngejerat para calo. Kecuali mereka nipu. Nah, itu beda kisah. Itu kriminal. Nah, soal percaloan ini, bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut bersuara. Mengenai tiket Coldplay ya, saya kira bukan hanya soal Coldplay, tapi semua saja supaya masyarakat berhati-hati untuk tidak mudah tertipu. Pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atau dari otoritas, saya minta hal-hal seperti ini tidak diberi kesempatan. Sepakat Pak Ma'ruf, memang kita harus mulai memikirkan soal percaloan ini harus diapain. Buat awalnya mungkin pemerintah bisa Pak belajar dari beberapa negara yang sudah punya aturan soal percaloan ini. Di Australia, di negara bagian Queensland dan South Australia, tiket itu boleh dijual kembali asalkan maksimum 10% dari harga asli. Sementara di Taiwan, hukuman penjara maksimal 3 tahun atau denda 3 juta dolar baru Taiwan, sekitar 1,5 miliar rupiah lah, bagi calo yang menjual tiket. Ya, tapi namanya bikin regulasi nggak semudah membalikkan telapak tangan kayak gini kan? Terus apa dong yang bisa kita lakukan untuk sementara ini? Lalu bagaimana menghentikan praktek percaloan yang sudah sangat merugikan dan menyebalkan ini? Ya simple, jangan dibeli. Pada akhirnya ini cuman game mentalitas sederhana. Game kuat-kuatan nahan antara jual dan beli gitu. Dan yang sering kita luput dan lupa dan tidak kita sadari, sebenarnya kita sangat diuntungkan di game ini. Kenapa demikian? Karena semakin bertambahnya hari, semakin mendekati hari H, maka beban paling besar akan jatuh kepada para calo ini. Kok bisa gitu bang? Nah penjelasannya sederhana sebenarnya. Kalaupun lu nggak bisa nonton Coldplay, lu nggak dapat tiket konsernya, apa yang akan terjadi sama lu? Ya lu cuma kehilangan kesempatan untuk nonton Coldplay. Ya sedih memang, apalagi kalau lu penggemarnya. Tapi lu nggak kehilangan uang, lu nggak kehilangan organ tubuh atau kehilangan kepemilikan yang lu miliki. Tapi kalau calo, ketika mendekati hari H dan tiket mereka tidak terjual, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka akan mengalami kerugian ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dan ketika konser itu selesai, ya tiket itu nggak ada artinya, Pak. Masuk akal sih. Ya, tinggal kita mau seberapa jauh bersabar untuk tidak beli tiket di calo atau nunggu sampai nanti konsernya mulai. Atau bahkan sudah ikhlas nih untuk tidak lagi berharap bisa nonton konser Coldplay di Indonesia meskipun entah kapan akan balik lagi Indonesia. Terserah nih kepada kita masing-masing keputusannya. Tapi yang perlu diingat, selama masih ada permintaan akan ada penawaran. Selama kita masih membeli tiket dari calo, maka praktik percaloan tidak akan pernah hilang. Sampai di sini diskusi. Sampai jumpa.